Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu EOK Channel. Pada video kali ini, kembali saya akan membahas materi pelajaran kelas 8 tentang Teorema Pitagoras. Yang akan saya bahas kali ini adalah latihan halaman 40 dan 41, yaitu latihan 6.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk itu, mari kutip penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk nomor 1. Untuk 1A di sini kalian perhatikan gambarnya adalah gambar segitiga siku-siku sama kaki. Nah, nanti ada yang dikatakan segitiga khusus, ya. Nah, segitiga khusus di sini nanti apabila segitiga tersebut sama kaki, ya, berarti di sini nanti 90, ya, karena ini siku-siku dia 90. Kemudian yang ini 45, yang ini 45 derajat, 45 derajat. Karena jumlah sudut di dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, untuk sisi AB ini nanti ya nilainya A, kemudian BCA, dan untuk yang AC atau sisi miringnya adalah A akar 2. Lalu sekarang kita perhatikan di sini A akar 2 sama dengan akar 32. Lalu akar A akar 2 sama dengan, nah ini 32 sama dengan 16 dikali 2. Nah, akar daripada 16 adalah 4. Jadi dapat kita tulis 4 akar 2. Nah, untuk nilai A itu sendiri berarti 4 akar 2 per akar 2. Nah, ini kita coret, ya. Maka A hasilnya menjadi 4. Nah, itu untuk jawaban 1A. Baiklah, sekarang kita masuk untuk soal 1B. Di sini untuk 1B masih sama ya dengan yang nomor A, ya, atau 1A. Nah, karena di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini kita mau mencari nilai A. Ya, nanti kita lihat sesuai dengan rumusnya, yaitu rumus Pitagoras. A pangkat 2 sama dengan 72 pangkat 2 ditambah 72 pangkat 2. Karena di sini ya sama di sini, ya, maka untuk mencari nilai A itu sendiri adalah akar dari 72 pangkat 2 ditambah 72 pangkat 2. Nah, karena ini sama, maka kita dapat tulis 2 dikali 72 pangkat 2. Nah, apabila kita lihat di sini untuk 72 pangkat 2 dapat kita keluarkan menjadi 72 akar 2. Jadi nilai A di sini adalah 72 akar 2. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1B. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk satu yang bagian C. Nah, di sini kita lihat di sini segitiganya di sini 30 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat, ya, kira-kira seperti ini. Nah, nanti apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka di sini bernilai 2A, kemudian ini A, akar 3, dan ini adalah A. Oke. Nah, kemudian ya di sini kita buat perbandingan A banding B banding C. A itu adalah 1. Nih kalian lihat di sini A1. Oke. Kemudian B akar 3. Ya, di sini B. Kemudian C2. Ya, ini C di sini. Ya, 2. Lalu berarti nanti adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, kemudian kita bandingkan B dengan C. Kita bandingkan B dengan C, berarti B banding 16, karena di sini C-nya bernilai 16. Sama dengan akar 3 banding 2. Nah, di sini akar 3 ya, karena di sini B-nya ya. B-nya di sini berarti akar 3 dibanding 2. Nah, 2-nya yang C. Ya, karena BC ini dengan BC juga. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk B berarti untuk mencari B berarti akar 3 per 2. Karena di sini akar 3 bagi 2 artinya akar 3 per 2 dikali. Nah, karena di sini pindah ruas membagi 16, karena dia pindah ruas dia menjadi pengali. Ya, jadi
akar 3 per 2 dikali 16. Ingat sekali lagi, apabila dia di sini membagi, maka apabila dia pindah ruas menjadi pengali. Oke, kemudian ini kita coret, ya. Nah, sama-sama dibagi 2, ini 2, maaf, ini 1, ini 8. Oke, menjadi hasilnya untuk B itu adalah 8 akar 3. Nah, itulah untuk jawaban nomor 1C. Baiklah, sekarang untuk nomor 1 yang D. Kalian amati di sini gambarnya, ya. Di sini masih segitiga istimewa ya, atau segitiga khusus. Nah, di sini berarti nilai C sama dengan 1, kemudian D2, dan di sini akar 3. Nah, ini ya. Nah, lalu nanti kita buat perbandingan, berarti C banding 17 akar 2 sama dengan 1 banding akar 3. Karena C di sini bernilai 1, dan di sini nanti untuk yang 17 akar 2 ini bernilai akar 3. Nah, jadi nanti kita buat perbandingan seperti ini. Lalu untuk nilai C-nya sama dengan 17 akar 2 per akar 3. Nah, ini kalian buat seperti ini nanti ya. Jadi 17 akar 2 per akar 3. Nah, ini maksudnya didapat dari sini. Apabila kalian masih kurang paham, nanti kita lihat di sini hasilnya. Ya, karena nanti ada sebagian anak yang paham, ada juga yang mungkin tidak ya. Bagaimana cara bisa menghasilkan seperti ini? Nah, yang ini berarti 1 per akar 3. 1 per akar 3. Ya, kemudian ini tadi yang dikatakan kalau nanti di sini pembagi menjadi pengali. Ya, berarti dikali 17 akar 2. Nah, 17 akar 2. Nah, jadi nanti 1 dikali 17 akar 2, hasilnya 17 akar 2 per akar 3. Ya, per akar 3. Nah, nanti setelah itu kita dapat hasil ini, maka kita rasionalkan. Nah, kita rasionalkan sama-sama kita bagi dengan akar 3. Ya, pembilangnya kita kali dengan akar 3 dan penyebutnya kita kali dengan akar 3. Nah, nanti hasilnya adalah 17 akar 2 ya dikali akar 3 sama dengan 17 akar 6. Oke. Kemudian nanti akar 3 dikali dengan akar 3. Nah, maaf di sini kurang ya, akar 3 dikali dengan akar 3. Oke. Nah, di sini nanti hasilnya seharusnya seperti ini ya. Jadi C-nya sama dengan 17 akar 6 ya, 17 akar 6 per akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3. Ya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga nanti untuk nilai C menjadi 17 per 3 akar 6. Untuk nilai D, ya, jadi di sini untuk nilai D tadi nilai C, sekarang untuk nilai D. D itu adalah 2 dikali C. Ya, 2 dikali C. Karena di sini nilai C-nya 17 per 3 akar 6, maka untuk nilai D-nya maka 2 dikali C sama dengan 2 dikali 17 per 3 akar 6. Sama dengan 34 per 3 akar 6. Nah, ini untuk nilai D-nya. Nah, ini untuk nilai C-nya. Demikian untuk pembahasan soal nomor 1 bagian D. Selanjutnya untuk soal nomor 1 bagian E. Di sini 5, kemudian A, ini B. Ya, di sini 60, di sini 30. Oke, di sini 60 derajat, di sini 30 derajat nih. Oke. Nah, sekarang untuk A5 ini berarti kita tulis di sini 1 karena dibuat seperti ini ya untuk nilai-nilainya. Kemudian B bernilai akar 3 dan A 2. Lalu kita buat perbandingan 5 banding B banding A. Ya, berarti 1 ya. 5 itu bernilai 1, kemudian B bernilai akar 3 dan A bernilai 2. Ya, A bernilai 2. Lalu untuk mencari A di sini nanti
Ya, A banding 5 sama dengan 2 banding 1. Oke, sekali lagi A kita bandingkan dengan 5. Berarti A banding 5. Kemudian A itu bernilai 2. Ya, A bernilai 2. Kemudian, nah yang 2 ini bernilai 1. Ya, maaf. Yang 5 bernilai 1. Jadi ini 5 bernilai 1. Kemudian di sini kalian perhatikan A banding 5. Ya, A banding 5. Nah, di sini A banding 5. Oke, A-nya itu bernilai 2. Ya, A-nya bernilai 2. Ya, dan 5-nya bernilai 1. 5-nya bernilai 1. Nah, kemudian untuk A-nya itu sendiri nanti berarti 2 per 1 ya kali 5. 2 per 1 kali 5. Berarti nilai A adalah 10. Oke. Nah, sekarang kita mencari nilai B. Nah, berarti B banding 5 sama dengan akar 3 banding 1. B banding 5. Berarti B banding 5. Ya. B-nya itu adalah akar 3. Berarti akar 3. 5-nya bernilai 1. Berarti akar 3 banding 1. Nah, untuk mencari B sama dengan akar 3 per 1 dikali 5. Menjadi B 5 akar 3. Nah, itulah untuk soal yang nomor 1E. Jadi, A-nya bernilai 10 dan B-nya bernilai 5 akar 3. Sekarang perhatikan untuk satu yang F. Ya, ini satu yang F. Nah, berarti kita perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini masih dengan 60 derajat dan 30 derajat di sini. Ya, dengan segitiga seperti ini. Nah, kemudian di sini berarti bernilai 1, ya. Kemudian di sini akar 3 dan ini 2 untuk sisi miringnya. Nah, lalu kita buat perbandingan D banding E banding 20. Jadi D banding E banding 20. D 1, kemudian E akar 3 dan 20 ya dan banding 20. Oke. Berarti D banding 20 sama dengan 1 banding 2. Ya, karena di sini D-nya itu bernilai 1, ya, D-nya bernilai 1, kemudian banding 20. Nah, 20-nya di sini bernilai 2. Jadi kalian tinggal mencocokkan seperti itu. Lalu untuk nilai D sama dengan setengah dikali 20. Ya, setengah dikali 20 ini menjadi 1 per 2, kemudian dikali 20. Ya, jadi nilai D-nya adalah 10. Lalu untuk nanti E banding 20, ya. E itu tadi nilainya adalah akar 3, kemudian 22, ya. Ini kalian perhatikan. Oke, sambil kalian perhatikan gambarnya. Nah, untuk mencari E berarti akar 3 per 2. Ya, akar 3 per 2 dikali 20. Ya, ini kita coret. Ya, ini berarti 1, ini 10. Jadi untuk nilai E adalah 10 akar 3. Nah, demikianlah penjelasan untuk soal nomor 1 bagian A, B, C, D, E, dan F. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Apabila kalian belum memahami, kalian tinggal mengulang-ulang video saya ini. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih.